Itulah fakta di dalam bisnis gereja. Nah, apakah persepuluhan itu salah? Bukan masalah salah benar, tapi fungsinya itu yang kemudian menjadi salah. Dan jemaat pun memberikan persepuluhan itu akhirnya juga nggak diberkati. Tetapi pendeta dengan ngototnya, Anda akan kalau dari belalang pelahap pengerip, belalang pindahan kutu lompat tinggi segala macam itu. Ya, pendeta dengan giginya khotbah seperti itu. Nah, saya berkata, enggak, itu salah ya. Saya sudah lama nggak bayar persepuluhan, udah tahunan, dan saya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tetapi bedanya, saudara kalau mau tahu ajaran yang benar menurut Yesus itu bukan persepuluhan, tapi 100%. Ya, coba kita buka di dalam Matius 19, ya, ayat 19 sampai 23. Singkat cerita begini ya, kita nggak usah buka karena ini kan kita live ya, kita nggak usah resmi-resmi amat. Nah, waktu itu ada orang kaya datang kepada Yesus, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh masuk kerajaan surga? Terus Yesus bilang, kamu sudah lakukan ini, ada 10 hukum Taurat. Oh, waktu dari muda aku sudah lakukan dengan sempurna. Oh, Yesus bilang, wah, hebat kamu, tapi ada yang kurang. Nah, Yesus bilang, apa itu? Kasih tahu aku. Nah, Yesus bilang sama anak muda yang kaya raya ini, jualah seluruh hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Nyahok loh. Pusing dia, galau langsung. Maka pergilah anak muda ini dengan lunglai, ya, dengan sedih. Kenapa? Karena disebutkan karena hartanya sangat banyak. Ya, jadi Yesus pernah berkata ya, di mana hartamu ada, di situ hatimu ada. Nah, kalau saudara kasih 10% di kantong kolektor, maka yang 10% hatimu itu ada di kantong kolektor. Yang 90% ada di mana? Saudara pakai buat apa yang 90%? Buat beli-beli barang? Ya berarti hatimu ada di rumah. Kalau saudara taruh di bank, maka hatimu akan di bank. Kalau hatimu ada di portofolio, di share saham atau di stocks itu, di pasar uang, maka hatimu ada di sana. Begitu pasar uangnya turun, hati Anda ikut turun. Dung, ikut turun. Suatu cerita umur 30 tahun saya pernah punya mobil BMW baru ya. Wah, itu namanya mobil BMW umur 30 tahun pakai BMW itu rasanya kayak apa? Saudara kan tahu sendiri ya. Saya dulu bukan orang kaya, dari orang miskin ya saya. Terus saya kerja dengan begitu hebatnya sampai saya punya mobil BMW beli sendiri. Nah, kemudian suatu ketika ya namanya mobil ini kan masuk garasi dan rumah kami itu ruko gitu ya. Nah, garasinya itu nggak di depan rumah tapi kita sewa garasi. Garasinya ini rupanya ada paku yang keluar, sempit, garasinya sempit tapi ada paku yang keluar. Terus saya nggak sengaja paku itu kena pintu mobil saya. Waktu saya majuin mobil, paku itu kena di pintu mobil bunyi ngik begitu ya. Dan saudara tahu hati saya ikut begitu. Terus Tuhan berkata, di mana hartamu ada, di situ hatimu ada. Terus saya langsung, iya Tuhan, hati saya ada di mobil ini. Dan Tuhan proses ya. Tuhan ajarkan kepada kita, Yesus itu membuat Torah itu menjadi radikal ya. Coba, Tuhan itu ajarkan, ternyata makna dari persepuluhan itu bukan 10% itu sendiri, tetapi 100%. Ngeri sekali ya, 100%. Yesus ajarkan, jualah segala milikmu. Ketika Yesus duduk di rumah di Bait Elohim, di dekat kantung persembahan, ada banyak sekali orang-orang kaya kasih persembahan yang banyak. Ya, kemudian ada janda miskin, dia kasih uang. Kemudian Yesus bilang sama murid-muridnya, lihat, itu janda itu, wanita tua itu kasih yang paling banyak dari mereka semua. Karena dia memberikan seluruh hidupnya, seluruh nafkah hidupnya. Karena balik lagi, Yesus tadi mengajarkan di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Jadi kalau hartamu ada di dalam gedung gereja, ya, maka hatimu ada di situ. Itulah sebabnya Hani Kristian itu kepahitan, ya. Jadi menurut cerita teman-teman saya, teman-teman itu banyak yang sahabat-sahabatnya Hani ya,
Tapi mereka hubungannya jadi renggang karena Hani jadi mualaf dan Hani agresif itu kan kita kan nggak boleh memberi salam kepada para mualaf yang memberitakan Injil yang lain. Nah, jadi Hani itu kompleks ya antara putus pacar sama si Nikita, katanya kan dia mengaku-ngaku pacarnya Nikita, tapi Nikitanya kan kawin sama orang lain. Kemudian Hani itu banyak nyumbang, malah katanya dia sempat nyumbang jual mobil segala macam buat gerejanya. Akhirnya dia kepahitan sama gerejanya, ya. Nah, kalau Anda menyumbang kepada gereja, hatimu ada di gedung gereja, maka ketika Pak Pendetamu mengecewakanmu, kamu bisa kepahitan. Karena kamu merasa sudah nyumbang banyak buat gereja. Ya, hati-hati. Banyak sekali, saya banyak. Dan Hani itu kepahitannya sampai dendam ya, sampai dia bertekad jadi mualaf gitu, sampai jadi Islam untuk mengislamkan orang-orang Kristen. Sampai sebegitu kepahitannya, karena dia habis-habisan uangnya itu buat gereja, dan dia merasa ditipu oleh gereja. Nah, banyak sekali kasus-kasus seperti itu ya, banyak sekali kasus-kasus seperti itu, orang-orang yang sudah nyumbang gereja banyak, di mana hartamu berada di situ hatimu ada. Terus dia nyumbang gereja, pendetanya terus suatu ketika berseberangan sama dia kepahitan sama gereja, terus dia nggak ke gereja lagi, atau dia bikin gereja sendiri, bikin saingannya, terus dia sediakan mobil, jemaat gereja itu dijemputin semua, pindah ke gerejanya dia. Itu saya serius ya, itu terjadi benar-benar ya, dijemput ke mobil. Jemaat lagi jalan mau ke gereja yang lamanya dia, dijemput sama dia di tengah jalan itu, dijemput, diciduk masuk ke gerejanya dia yang baru. Sampai seperti itu. Makanya di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau hartamu ada di bank, maka hatimu ada di bank. Begitu banknya tutup, kamu stres. Ya. Kalau hartamu ada di pasar uang, begitu pasar uangnya down, indeksnya turun, kamu stres. Kalau hartamu ada di gedung gereja, begitu pendetamu bikin ulah dalam tanda kutip ya, yang tidak sesuai dengan kehendakmu, ya, maka kamu stres. Ya, kita stres langsung. Kita semua pernah mengalami ya kekecewaan-kekecewaan seperti itu karena punyanya salah. Tapi Tuhan Yesus berkata, waktu jualah segala milikmu itu bukan diserahkan kepada bait Allah loh. Yesus bilang apa? Bagikan kepada orang miskin loh, ngeri loh. Bagikan kepada orang Kristen. Nah, pertanyaannya, apakah saya melarang Anda membayarkan persepuluhan dan persembahan ke gereja? Enggak. Salah. Nah, itu pandangan selama ini orang-orang yang mencaci maki saya ini, dia belum dengar jelas lengkap, sudah mencaci maki. Itu kayak yang di live chat ini kan, banyak orang yang belum dengar videonya, begitu saya kasih judul, udah mencaci maki. Ya, kemarin teman Trinitas ini di grup WhatsApp, di grup apa. Orang Kristen sendiri lah, ini orang Kristen ini nggak beda sama kadrun ini. Baru ngeliat judulnya sudah mencaci maki, sudah antipati. Nah itu, padahal firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Tapi Anda rupanya lebih mulutnya lebih suka mencaci maki daripada untuk mendengar. Oh, nggak perlu didengar, Pak. Itu jelas judulnya saja kita sudah tahu. Emang kamu Tuhan. Nah, makanya banyak orang Kristen mudah disesatkan karena tidak mau mendengar, tidak mau menguji. Mereka cuma telan mentah-mentah apa yang enak di kupingnya, ya. Nah, kemudian itu tadi mereka pikir mereka sudah beriman, tapi mereka ternyata berilusi. Mereka punya iman yang keliru tentang Tuhan. Makanya waktu Tuhan nggak berkati mereka, mereka nanya, Tuhan kok kenapa begini, kenapa begitu? Jangan kenapa begini, kenapa begitu. Emang aku pernah ngomong seperti yang kamu yakini itu? Pertanyakan pada dirimu sendiri, apakah Tuhan pernah berjanji kepadamu sesuai dengan apa yang kamu imani sekarang ini? Ya, atau jangan-jangan pendetamu yang ngomong. Yang Anda imani ini omongan pendetamu atau omongan firman Tuhan? Oh, ini kan firman Tuhan. Yang sebelah mana? Dalam perjanjian lama atau perjanjian baru? Oh, ini dalam perjanjian lama, nomor perpuluhan. Nah, kamu harus disunat. Untuk melakukan perjanjian lama, kamu harus disunat. Kalau kamu tidak disunat, kamu mau melakukan kayak apa? Nggak percuma deh. Untuk melakukan Taurat, langkah pertama itu harus disunat. Beda. Untuk melakukan perjanjian baru, langkah pertama kamu harus dibaptis. Itulah perjanjian kita dengan Tuhan Yesus, pembaptisan. Ya. Langkah pertama itu kita harus dibaptis untuk melakukan perjanjian baru. Maka kita declare, dibaptis, dan kemudian kita mulai melakukan perjanjian baru.
Tapi di dalam perjanjian lama, untuk melakukannya supaya kita menikmati berkat-berkat Abraham secara jasmani, harus disunat. Kalau nggak disunat, kamu tidak akan bisa menikmati berkat-berkat Abraham. Anda harus diproselit menjadi seorang Yahudi. Kalau nggak bisa. Nah, tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus berkata, ya, harus 100%. Nah, Yesus kasih 100%, ya, bukan 10%. Nah, dengan melakukan 100% itu, coba ya, kita balik lagi, kita hitung. Kalau ada 10 jemaat yang penghasilannya 5 juta, maka dia harus kasih 5 juta kepada Pak Pendeta. 5 kali 10, maka pendeta setiap bulan punya 50 juta. Wah, banyak banget. 50 juta, kamu gila, Paul. Enggak, dengar dulu makanya. Jangan bilang saya gila. Tapi karena Pak Pendeta mengajarkan 100%, maka dia harus konsekuen. Dia juga harus kasih 100%. Makanya 50 juta itu pun oleh Pak Pendeta harus diberikan lagi kepada yang lain, yaitu siapa? Orang miskin. Ya seperti perintah Yesus, bagikan kepada orang miskin. Ya, jadi baik lagi ya, kalau jemaatnya ada, kalau yang tadi jemaatnya dia jadi 1/10, maka kalau jemaatnya ada 10, penghasilan 5 juta, maka 500.000 dikali 10. Tiap bulan pendeta terima 5 juta. Tapi kalau Pak Pendeta ngajarkan 100%, maka 5 juta penghasilan itu kasihkan Pak Pendeta semua, jadi 50 juta. Pak Pendeta punya 50 juta, Pak Pendeta tambah kaya. Tapi enggak. Kalau Pak Pendeta ngajar 10%, memang Pak Pendeta tambah kaya. Kalau jemaatnya 1.000, tadi kan dapat 500 juta setiap bulan. Tetapi kalau, kalau 50 juta ya, sebulan ya kalau jemaatnya 1.000 ya. Tapi kalau 5 juta, 50 juta, kalau 100, kalau 1.000, 500 juta, benar ya. Tapi kalau Pak Pendeta ngajari 100%, Pak Pendeta terima 500 juta pun itu harus dibagikan semuanya. Balik lagi kepada siapa? Ke orang miskin. Nah, pertanyaannya kalau kasih 100% saya kan butuh makan, Pak. Nah iya, kamu kan butuh makan, anakmu butuh sekolah. Pertanyaannya kamu makan buat apa? Oh, saya makan ya buat hidup. Nah, hidup kamu buat apa? Ya buat Tuhan. Nah, berarti kamu harus sisihkan buat kamu makan. Karena makan itu adalah untuk melayani Tuhan. Bedanya, kalau kamu makan biasa sehari 3 piring, apa memang melayani Tuhan harus makan 3 piring? Enggak kan? Kamu melayani Tuhan makan 3 piring, sekali makan 3 piring, sehari makan 10, sehari makan 3 kali 3, 10 piring. Mati muda kamu. Ya. Iya, mati nom. Ya, jangan. Makan itu secukupnya, sampai kenyang, tapi jangan delojok. Beda. Makan sate kambing boleh nggak? Boleh, tapi jangan sehari makan 20 tusuk, setiap hari kamu makan sate kambing 20 tusuk, satu kodi, mampus kamu tahun depan. Jangan. Makan sate babi boleh nggak? Boleh, tapi jangan kamu sehari tiap hari makan babi satu kilo setiap hari dimakan sendirian, ya jangan. Modar nanti, mati muda. Nanti kalau lagi sakit ngomongnya, oh Tuhan Yesus berikan aku mujizatmu. Tuhan Yesus bilang, kau minta mujizat kemarin kan kamu minta ampun dulu, bertobat dulu. Bertobat dari apa? Dari makan rakus. Kita boleh semua kita makan, tapi nggak boleh rakus. Karena secukupnya, sampai kenyang. Tuhan Yesus bilang, kamu akan makan sampai kenyang. Tetapi bukan makan dengan rakus, beda. Ya. Kenyang itu bukan rakus ya. Balik lagi tadi perpuluhan. Waktu kita ngasih perpuluhan itu, ngasih per 100% itu, kalau hidup kita buat Tuhan, maka kita ambil buat kita makan secukupnya. Buat istri, buat anak-anak, secukupnya. Yang namanya secukupnya itu 4 sehat 5 sempurna. Gitu. Itu kita butuh asupan gizi yang baik. Jangan sampai kita terus mau sok-sokan bayar 100%, militan-militan, terus anakmu penyakitan, ya jangan. Kalau kamu hidup buat Tuhan, maka anak-anakmu buat Tuhan bukan, oh buat Tuhan Pak, sudah saya serahkan kepada Tuhan. Ya anak-anakmu jangan cuma jebolan SD terus nggak sekolah lagi, ya jangan. Sampai doktor, kuliah. Nah duitnya dari mana? Kan sudah saya kasih ke kerja semua, ya siapa suruh. Kalau anakmu itu kamu persembahkan buat Tuhan, sekolahkan anakmu sebaik-baiknya sampai ke dokter, sampai jadi dokter, sampai apa yang dia ingin cita-citakan, yang diarahkan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan di gedung gereja ya. Melayani Tuhan adalah hidup kita yang berguna bagi sesama kita. Ya, itu namanya melayani Tuhan. Hati kita yang berguna, hati kita yang penuh dengan pengabdian, penuh pelayanan.
Melayani Tuhan itu jangan saudara samakan dengan gedung gereja. Di gedung gereja itu Anda bukan melayani Tuhan, tapi melayani jemaat. Ya, ketika jemaatnya itu menyakiti kamu dan kamu berkata terima kasih Tuhan engkau baik. Ya, ketika jemaat kamu lagi memimpin pujian, jemaatnya ngamuk-ngamuk, suara belero, petakilan, pendek, ireng, sisan. Kamu bilang, oh Tuhan Yesus baik. Nah, itu melayani Tuhan. Nah, jadi jangan ketika saudara melayani Tuhan, jangan kira saudara lagi bersujud nangis-nangis itu melayani Tuhan. Enggak, itu bukan melayani Tuhan. Jangan-jangan saudara juga sedang show juga. Ya itu Hetty Koes Endang juga kalau nyanyi nangis-nangis. Ya Hetty Koes Endang tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan? Itu kan saudara mana tahu Hetty Koes Endang. Ya, itu artis yang udah tua ya, udah lama banget. Tapi intinya banyak artis-artis juga bisa nangis-nangis. Kalau cuma nyanyi nangis-nangis, banyak artis-artis juga bisa ya. Ya yang saya maksud adalah bukan saudara lagi di panggung jempali tandu, saudara lagi sujud nyembah nangis-nangis. Lihat Benny Hinn sujud, wah langsung viral. Benny Hinn sujud menyembah, wah hadiratnya terasa. Percaya itu ilusimu, itu halusinasimu. Saya ngeliat Benny Hinn sujud biasa-biasa aja tuh. Ya, karena kamu bukan ini. Saya dulu pengagum Benny Hinn, tapi setelah saya mengerti kebenaran, oh kita itu nggak boleh ngagumi manusia. Hadiratnya terasa, nggak ada yang begitu-begitu, itu hanya ilusi agamawi. Hati-hati. Ya, saudara coba kasih gambar videonya Benny Hinn sama orang ateis atau orang di Eropa yang nggak kenal Benny Hinn. Mereka lihat biasa-biasa aja tuh. Saya pernah tes soalnya biasa-biasa aja itu. Jadi jangan dumeh gitu loh. Ya jangan dikit-dikit dumeh, jangan. Balik lagi.